Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, terutama potensinya dalam bidang kemaritiman. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan karena Indonesia memiliki zee terluas keenam di dunia, dan sebagai besar hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Barbayaki, perwakilan dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Di sini saya sebagai tim proposisi jelas mendukung bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru ini merupakan hal yang baru yang akan sangat sulit diterapkan di Indonesia, terutama dalam pengelolaannya, dalam penataan ekonomi biru itu sendiri. Itu akan sangat sulit. Yang kita tahu bahwa laut di Indonesia itu sudah sangat lama terbengkalai. Itu karena apa? Bukan karena strateginya yang salah, tapi bagaimana kesadaran masyarakat itu tercipta kembali terhadap laut itu sendiri. Bukan strateginya, tapi kesadaran masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka mengelolanya, bagaimana cara mereka memanfaatkannya. Kita tahu bahwa pemikiran orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia awam itu adalah ingin yang instan-instan atau ingin yang mudah, tidak ingin sulit. Dan itu harus kita gunakan atau kita manfaatkan dan cari bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kesadaran mereka, bukan bagaimana menciptakan strategi baru. Hal-hal baru ini akan menciptakan pemikiran mereka menjadi ini adalah hal yang sangat malas mereka untuk melakukan hal baru ini. Maka dari itu di sini tujuan kita adalah meningkatkan kesadaran mereka, meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap laut yang sudah lama ini terbengkalai seperti itu. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan suatu strategi itu sangat lama untuk menerapkan strategi itu, sehingga hal ini menjadi hal yang sangat tidak bagus untuk kita terapkan di Indonesia. Nah, untuk bisa menerapkan hal ini sangat sulit. Terlebih memang teknologi yang ada di Indonesia itu tidak sebanding atau tidak sama dengan teknologi yang ada di luar negeri, dan sumber daya manusianya pun tidak sama dan tidak sebanding dengan yang ada di luar negeri, seperti itu. Nah, maka di sini apa? Bukan strateginya, tapi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang harus kita tekankan lebih dalam kesadarannya mengelola laut seperti itu. Nah, kita tahu yang ada di laut apa pekerjaannya. Kita ambil contoh misalnya nelayan menggunakan nelayan ini sudah ibaratnya turun temurun mereka melakukan pekerjaan ini dari nenek moyangnya, sehingga mereka saat ini menjadi nelayan. Maka itu merupakan suatu kebudayaan yang akan sangat sulit kita ubah. Dan kebudayaan jika diubah akan memicu konflik yang baru. Dan bagaimana caranya kita bersanding dengan kebudayaan itu sendiri tanpa menciptakannya strategi-strategi seperti ini? Yaitu dengan menciptakan kesadaran mereka, yang sekali lagi itu menciptakan kesadaran mereka terhadap pengelolaan terhadap laut. Tidak hanya seperti itu saja, bahwa kita kasih tahu bahwa negara ini sudah berkembang, bahwa negara dunia ini sudah memiliki perkembangan, dan bagaimana cara pengelolaannya yang baik dan benar, seperti itu. Nah, di sini klarifikasi kami sebagai tim proposisi adalah bahwa sistem pengelolaan laut itu perlu sangat dibenahi. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara mereka mengelola hasil lautnya sehingga tidak akan terjadi kesetimbangan. Apakah si nelayan ini akan rugi? Apakah si nelayan ini akan untung? Bagaimana caranya kita sama-sama untung seperti itu? Nah, selanjutnya nelayan ini sangat saat ini itu sangat rendah sekali karena mereka sangat rugi. Kita tahu bahwa harga ikan yang mereka jual itu tidak sebanding dengan harga ikan yang dijual di pasar. Mereka rugi. Nah, bagaimana cara kita membenahi hal ini? Seperti itu. Makanya kita ciptakan kesadaran mereka bagaimana cara pengelolaan yang baik, tidak hanya kepada para nelayan tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap pengelolaannya untuk meningkatkan kesadarannya terhadap pengelolaan laut ini, pengelolaan sumber daya alamnya itu sendiri. Nah,
Di sini hal yang harus kita tekankan juga adalah menjaga potensi laut Indonesia. Menjaga potensi laut Indonesia itu sangat penting karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Maka jika kita tidak menjaganya, maka apa yang akan terjadi? Diambil oleh negara-negara asing, oknum-oknum yang sangat merugikan negara kita sendiri, seperti itu. Makanya kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus tahu bagaimana cara menjaganya, cara menjaga keamanan laut kita sendiri. Dulu Ibu Susi pernah berbicara bahwa jika ada kapal yang masuk ke Indonesia maka tenggelamkan, kapal asing masuk ke Indonesia maka tenggelamkan. Bisa kita lihat bahwa hasilnya sangat efisien, sangat bagus gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa keamanan di Indonesia ini, terutama di lautnya, itu sangat minim, sangat rendah sekali. Maka di sini bagaimana caranya kita meningkatkan keamanan di daerah laut kita sendiri yang sangat luas ini. Maka dari itu tingkatkan kesadaran mereka bagaimana cara mereka menerapkan hal-hal dalam pengelolaan kelautan ini, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita untuk menerapkan strategi ekonomi biru ini ke Indonesia itu sangat tidak terfikirkan bagaimana mereka akan mendapatkan konflik yang sangat banyak seperti itu. Nah, di sini sekali lagi saya sangat setuju bahwa ekonomi biru ini tidak diterapkan di Indonesia karena memang akan memicu konflik yang berkelanjutan, bahwa nelayan akan sangat rugi, budaya akan saling bertolak belakang, yang kembali lagi akan memicu konflik. Maka di sini sekali lagi saya tekankan bahwa penggunaan strategi ekonomi biru ini tidak sangat baik untuk kita terapkan, tapi yang baik adalah bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap pengelolaan laut Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.